Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati ketua masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, bil khusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini akan selalu membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ayah, bunda yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi sempit rezekinya semoga Allah lapangkan rezekinya, yang belum tercapai hajatnya semoga Allah sampaikan hajatnya. Kalaupun kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah ada kajian menarik yang kita bahas maghrib menjelang isya ini. Saya akan coba menyampaikan tentang dakwah Rasulullah ini baik di Makkah maupun di Madinah. Dakwah beliau itu di Makkah dan Madinah itu berbanding terbalik, sangat jauh berbeda. Maka supaya lebih mengena sejarah ini kepada kita semua, yuk sama-sama kita simak. Karena waktu maghrib kita sekarang sebentar, tidak salah 19:23 kalau tidak salah. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Kenapa saya bawakan dakwah Rasulullah ini? Karena jarang-jarang juga para dai, para ustadz membahasnya. Kalau kajian Maulid Nabi itu yang dibahas apa? Kehidupan Rasulullah, anak Rasulullah, ya kan? Siapa orang tuanya, siapa keturunannya, siapa sahabatnya, bagaimana cara Rasulullah itu menghadapi orang kafir. Tapi ada signifikan yang mau saya sampaikan, dakwah Rasulullah itu di Makkah dan di Madinah. Rasulullah itu kalau berdakwah di Makkah, dia tidak menggunakan fisik, tidak pernah sekali. Dalam sejarah tidak pernah sekalipun Rasulullah berdakwah di Makkah itu menggunakan fisik. Bahkan beliau di Madinah kembali lagi ke Makkah, kata orang Makkah ingin diperangi oleh pengikutnya baginda Rasulullah, tahu-tahunya tidak. Tapi ketika Rasulullah berdakwah di Madinah, beliau tidak saja dengan lisan, tapi juga dengan fisik. Kalau di Makkah beliau itu cuma dengan perilaku dan lisannya saja.
Tidak pernah dia memukul, tidak pernah mengatakan perang, tidak pernah menyakiti, tidak pernah. Apa salah satu contoh sejarah yang kita ambil? Ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau itu dikencingi, diludahi. Tidak pernah Rasulullah katakan perang kepada mereka. Tetap ditampakkan oleh Rasulullah dengan perbuatan baiknya. Maka ketika Rasulullah berdakwah di Makkah itu benar-benar tertindas. Benar-benar tertindas. Tapi ketika Allah perintahkan Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka di Madinah itu Rasulullah tak saja berdakwah dengan sikapnya, tapi juga dengan fisiknya. Fisik itu apa Ustaz? Beliau itu berdakwah juga selain dengan lisan, beliau juga mengatakan perang. Maka di Madinah itu terjadi peperangan, perang Uhud, perang Badar, perang Khaybar. Tapi ketika beliau berdakwah di Mekah itu tidak pernah terjadi. Akan timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW berdakwah di Mekah tidak pernah berdakwah dengan fisik? Akan timbul tuh pertanyaan, berbanding 180 derajat. Akan timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW berdakwah di Makkah tidak pernah menggunakan fisik? Dari ayat-ayat, dari lisan-lisan beliau, orang-orang yang membenci Rasulullah dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dia masuk agama Islam. Salah satunya Umar bin Khattab dengan Al-Quran surat Toha masuk Islam. Itu akan timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah di Madinah itu menggunakan fisik? Kenapa di Makkah tidak digunakannya fisik? Padahal Rasulullah itu sangat-sangat ditindas. Kalau di Madinah Rasulullah disambut baik, di Makkah tidak disambut baik ketika beliau berdakwah. Kenapa Rasulullah tidak menggunakan fisik? Dan itu yang harus perlu kita gali, ayah anda bunda yang mulia. Sebelum saya membahas ini, saya akan mengalihkan pikiran kita dulu dari sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu mempunyai 4 sifat umum yang kita ketahui: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu kan jujur, ya kan? Fatonah yang terakhir itu cerdas, ya kan? Sidik, jujur, amanah, tabligh itu menyampaikan. Kalau amanah itu dapat dipercaya. Pertanyaannya, kenapa sidik itu yang paling terdepan? Kenapa tidak fatonah dulu? Kenapa tidak cerdas dulu? Kenapa tidak cerdas? Kenapa harus sidik dulu? Karena banyak orang yang cerdas tapi dia tidak sidik, dia tidak amanah. Coba lihat berapa banyak orang yang ditangkap oleh KPK tuh, gelarnya MA, gelarnya doktor, gelarnya profesor, cerdas dan cerdas, tapi tidak jujur, tidak amanah. Maka di dalam sifat Rasulullah itu fatonah itu urutan terakhir, cerdas. Walaupun Rasulullah SAW adalah orang yang buta huruf. Buta huruf ini maksudnya tidak pandai menulis. Ada jemaah saya bertanya, Ustaz, kenapa Rasulullah itu tidak pandai namanya puisi? Kenapa Rasulullah itu tidak pandai menulis, membaca? Kenapa Ustaz? Jangan awak pikirkan salah moko. Memang ada riwayat mengatakan Rasulullah itu pandai menulis, tapi sebagian besar ulama mengatakan Rasulullah itu tidak pandai menulis, tidak pandai. Pertanyaannya, dia kan Rasulullah, dia kan Nabi, kenapa dia tidak pandai menulis? Kenapa dia tidak pandai membaca? Kalau Rasulullah pandai menulis, kalau Rasulullah pandai membaca, maka orang meragukan kenabiannya. Karena wahyu itu turun langsung dari Allah, dibisikkan kepada hati Rasulullah SAW dari malaikat Jibril. Maka
Apa kasihnya Ustaz? Karena Rasulullah SAW kenapa ketika berada di Makkah tidak berdakwah menggunakan fisiknya, dia menggunakan lisannya. Karena Rasulullah SAW pertama kali diutus ke muka bumi ini oleh Allah bukan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu terakhir ayahanda bunda. Sholat itu turun ayat, baru diperintahkan sholat. Terakhir. Puasa itu terakhir, turun ayat, baru diperintahkan puasa. Haji itu terakhir, turun ayat, baru diperintahkan haji. Dengan niatnya yang dilafazkan. Satu-satunya niat yang dilafazkan itu adalah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Rabb, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Itu niat haji, itu niat umroh. Dan oleh karena itu ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, karena Rasulullah SAW visi dan utamanya itu adalah untuk memperbaiki akhlak, bukan sholat dulu, bukan haji dulu, bukan. Yang dibentuk oleh Rasulullah akhlaknya, diperbaiki akhlak orang kafir dulu, diperbaiki akhlak para kaum muslimin itu dulu. Makanya ketika di Makkah Rasulullah tidak pernah menggunakan fisiknya. Maka di dalam kitab Bukhari bin Ulum itu adab atau akhlak itu adalah induk dari segala ilmu. Maka kecil orang Minang itu kalau orang berakhlak itu pastinya punya ilmu. Orang berilmu adalah tentu punya akhlak. Tuh. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa Rasulullah itu di Makkah tidak pernah menggunakan fisik? Karena visi dan misi Rasulullah di Makkah itu untuk memperbaiki akhlak. Karena di Makkah itu orang-orang jahiliyah itu akhlaknya seperti binatang, kayak Anda bilang. Mohon maaf, akhlaknya seperti binatang. Akhlak-akhlak orang jahiliyah itu seperti binatang. Kenapa ini yang harus saya sampaikan? Kenapa ini? Karena bertepatan sekarang itu salah satu syarat memilih pemimpin di negeri ini, pertama itu pasti kita lihat Islam. Kalau semuanya Islam yang diutamakan, itu yang pertama lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Dan sembarangan saja kita memilih pemimpin. Tak boleh. Karena pemimpin itu pernah saya bahas. Karena memilih pemimpin itu masalah akidah. Tapi itu saya kesampingkan. Karena tema kita bukan itu. Nanti kalau ayah bunda pernah mendengarkan kajian bulan-bulan kemarin itu, oh berarti ini loh maksud tujuan Ustaz ini. Maksudnya Ustaz, kenapa anak-anak kita sekarang nak banyak, maaf cakap, kenapa anak kita sekarang nak punya akhlak? Padahal di Minang ini satu-satunya budaya di Indonesia yang melekat agamanya adalah Minangkabau. Kenapa anak-anak kita sekarang tak punya akhlak? Kenapa suami banyak tak punya akhlak? Kenapa para pemimpin banyak tak punya akhlak? Kenapa? Karena yang kita utamakan, yang kita pentingkan utama bukan akhlak. Kita ini sekarang mementingkan ilmu terlebih dahulu. Bangga di mana sekolah? Mohon maaf cakap. Di mana sekolah, anak sekolah di minus bangga. Tidak ada akhlak yang dipentingkan. Makanya banyak orang yang gelarnya S2 tidak punya akhlak. Banyak orang yang gelar doktor tidak punya akhlak. Karena ilmu yang diutamakan. Ilmu itu kalau dalam pelajaran, dalam kitab Al-Usta, itu ilmu itu paling terakhir ayah anda benar.
ilmu itu apa? Syarat pertama orang menuntut ilmu pasti akhlaknya yang dibina. Sebelumnya masuk TNI itu apa yang dilakukan? Sebelum dia masuk TNI itu pasti dilatih. Nanti kalau kau ketemu dengan ini seperti ini sikapmu, itu akhlak. Nanti kau ketemu dengan komandan ini, pangkat ini, kamu sifat kamu, sikap kamu harus seperti ini, itu akhlak. Di pesantren-pesantren yang diutamakan apa? Akhlak. Tapi sekarang di sekolah-sekolah dasar akhlak, pelajaran akhlak tidak ada. Di SMP pelajaran akhlak tidak ada. Di SMA pelajaran akhlak tidak ada. Di fakultas pelajaran akhlak dah tiada. Tidak ada. Makanya banyak orang sekarang tidak punya akhlak. Apalagi ketua BPIP itu akhlak tidak ada. Lihat ketua BPIP, mana ada akhlaknya? Dia tabrak yang namanya hijab. Ya, karena sekarang tuh bundu akhlak tuh bananan tidak ada. Mereka mungkin, mohon maaf cakap, mereka mungkin anak akan gua jam 2 malam membawa celurit 2,5 meter panjangnya. Tidak tahu orang tuanya udah di mana sahnya tuh. Tidak tahu tetangganya tuh. Celurit 2,5 meter bawa panjangnya, bayangkan tuh. Tidak tahu orang. Dan aku yakin ayah anda bunda, karena ada seorang ibu-ibu yang kami tahu anaknya suka tawuran, kami dekati. Ambo nak namun menyebutkan sekolahnya karena ini aib bagi keluarganya. Anak-anak sekarang, mohon maaf cakap, terlalu dimanjakan oleh orang tua. Kenapa alasannya ibu ini dibiarkan anaknya? Karena anak semata wayang. Indak beradia, indak bakakak, kalau mutagahan nyolari dari rumah dan ke ustaz. Makanya dibiarkan anaknya bergaul. Mau bergaul dengan siapa? Yang penting jangan lari dari rumah. Ini namanya menjerumuskan anak kita. Makanya perangai-perangai yang menyimpang itu, karena didikan akhlak itu tidak baik. Kan pernah saya sampaikan ayat di dalam surat Al-Baqarah. Orang yang beriman itu orang yang mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu mendidik anaknya sesuai dengan syariat. Baru Allah katakan ulaika hum khairul bariyah. Kalau dia didik anaknya sesuai dengan syariat, ini baru sebaik-baiknya makhluk. Tapi karena dia anaknya sama tuwayang beradia kakak, beradia indah bakakak indah, takutnya lari dari rumah apa dia anjenya. Itu sambung saya awak menyuruh anak awak masuk alam penjara, masuk alam penjara sambung gitu. Nama tilang sambung gitu. Mohon maaf cakap. Ternyata kalau kita lihat survei, rata-rata anak tawuran itu ekonominya menengah. Bukan ekonomi ke bawah, ekonomi menengah. Dia dibiarkan oleh keluarganya, oleh orang tuanya, dibiarkan saja. Karena tidak ada didikan dalam keluarga. Amaknya sibuk kerajo, ayahnya sibuk kerajo. Makanya banyaknya terjadi perzinahan itu seperti itu ayah anda benar. Boleh catat kata saya, boleh disurvei dalam Google. Anak SMA, kata orang ilmu kesehatan, 70% tidak perawat. 70%. Anak saya tanya ke orang kesehatan terutama abang tunjuk profesor ini. Serius. Ini di Minang. Ini yang menyakitkan hati kita. Ada kemarin video yang viral, seorang guru dengan muridnya. Bayangkan, anak yatim piatu, bapaknya sudah tiada, emaknya sudah tiada, dimanfaatkan oleh guru yang kurang ajar. Tapi ada kita dibuka mata kita selebar-lebarnya. Ada anak di Minang ini orang miskin. Dia jaga adabnya,
akhlak itu. Lalu pertanyaannya, Ustaz, kenapa harus anak itu diperkosa dulu baru nyonya dibantu oleh orang? Aku harus diperkosa nyonya Ustaz. Kenapa orang-orang baik-baik tu, orang yang elok-elok tu, orang yang ada akhlaknya tu, nyonya miskin akhlaknya ada, kenapa nyonya ditunggu nyonya diperkosa dulu Ustaz? Kenapa ditunggu nyonya dibunuh dulu Ustaz baru diangkat derajat orang tuanya? Bisa kan pertanyaan seperti itu? Karena itu banyak pertimbulan pertanyaan di masyarakat. Kenapa dia harus dihinakan dulu Ustaz baru dia diangkat derajat orang tuanya? Allah sendiri yang menjawab, ayahanda bunda. Jangan kita berprasangka dia diperkosa, dia dibunuh, dia dalam keadaan hina. Tidak. Dengan cara itulah Allah angkat derajatnya. Dengan cara itulah Allah tunjukkan kepada kita semua, nih loh, masih ada orang yang mempertahankan mahkotanya. Tapi tidak sekarang kayak ada. Mungkin dari 1000 orang tidak ada yang modenia. Itu yang merasakan sekarang di Sumatera Barat. Tidak masuk, karena rata-rata yang kami survei itu rata-rata kos-kosan, bukan kos-kosan khusus wanita, rata-rata kos-kosan bukan khusus wanita dan laki-laki. Itu 90% berzina. Itu 90% berzina, ayahanda. Data ini saya ambil dari Satpol PP Kota Padang. Bayangkan, tidak sedih gitu, sedih. Ada rahasia yang ditutup di Nanggala, terjadi di Kurau Pagang. Ada rahasia itu. Seorang laki-laki yang mensetubuhi kakak kandung. Kalau mulai bisik-bisik siatu. Ada yang tutup. Bayangkan ayahanda. Karena ilmu akhlak itu dalam keluarga itu tidak ada. Maka untuk ini semua kembalikan akhlak anak-anak kita. Saya pengen kerjasama dengan orang-orang tua di rumah. Kerjasamanya itu bukan dengan yang lain-lain, antara kita dengan agama, antara kita dengan Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita, tolong nih dicek handphone anak-anak kita. Tolong dicek. Karena di handphone ini sekarang luar biasa, ayahanda bunda. Situs-situs pornografi itu tidak dikunci. Tidak ada dikunci situs pornografi itu. Kalau dia tahu aplikasinya, gampang dibukanya. Sangat gampang. Ada aplikasi VPN namanya. Disebutkan. Kalau ada itu aplikasi kepada anak-anak kita suruh hapus. Itu apapun yang dibuka tentang pornografi semua terbuka. Tidak ada yang dikunci. Maka ini yang sangat saya tekankan. Karena sekarang kita lagi kritis akhlak, sangat kritis. Makanya kalau orang kritis akhlak itu, lihat dalam kitab Khairul Ulum. Orang kalau kritis akhlak itu, dia bisa melakukan 4 hal ini. Apa itu? Inyo bersetubuh dengan keluarganya, sudah dilakukan. Inyo gampang terbawa dengan hal-hal yang negatif, contohnya minuman keras, contohnya berjudi. Dia gampang emosi membunuh orang. Sudah banyak ini terjadi.
Dan itu terjadi sekarang di kota Padang kita, ayah anda bunda. Dari nan gae-gae 2 bulan yang lalu mau sampaikan, atau 3 bulan yang lalu, dari nan ama-ama nan main judi sampai anak SD main judi. Dari nan abah-abah nan umur 76 tahun berzina sampai umur anak 2 balik tahun. Makanya lanjutan kajian kemarin itu apa? Kajian kemarin itu kan 17 Agustus organ-organ itu. Makanya saya mengimbau setiap tahun itu jangan diaturkan juga organ-organ lain. Menyambut 7 balik Agustus itu jangan diaturkan juga. Jangan diundang artis-artis nan telanjang tujuh oleh. Jangan diundang itu artis lain. Itu yang akan menghancurkan otak anak-anak kita. Makanya anak-anak awak ini umurnya 10 tahun itu taknya 20 tahun. Isi otaknya itu sudah 20 tahun. Maka untuk cara mengatasi ini semua, Allah buka solusinya. Apa solusinya? Karena pemimpin yang baik itu akan menurunkan generasi yang beriman dan bertakwa. Maka Allah sampaikan itu dalam ayatnya, fabima rahmatin minallah, dengan berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah, semuanya itu berkat rahmat Allah. Negeri kita merdeka berkat rahmat Allah, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, berkat rahmat Allah. Turunnya pemimpin di negeri ini berkat rahmat Allah. Pemimpin yang baik itu yang turun berkat rahmat Allah. Turunnya ulama yang baik, datangnya ulama yang baik berkat rahmat Allah. Tapi cara mendapatkan rahmat Allah ini kita mulai dari diri kita. Kalau supaya akhlak anak kita baik, supaya kita mendapatkan pemimpin yang baik, supaya datang para ulama yang baik, mulai dari diri kita. Kita makmurkan rumah Allah, kita ajak anak kita sholat ke masjid, awak sholat, anaknya sampai nak sholat. Kan banyak sekarang majelis taklim. Kadang-kadang mau bertanya ke majelis taklim, Bunda punya anak kan? Iya Ustaz. Anak Bunda mengaji. Payah bana diaturnya Ustaz. Laba busa muncul di payah anak disuruh mengaji Ustaz. Nah, di situ akan timbul pertanyaan. Kenapa anak itu susah untuk diajak mengaji? Bisa jadi awak tidak mencontohkan dalam keluarga. Karena apa yang kita lakukan ayah anda bunda, mohon maaf cakap, hal-hal yang kita lakukan itu akan ditiru oleh anak. Makanya kalau ingin melihat anak yang soleh, ingin melihat anak yang soleh, ingin melihat anak yang soleha, jangan lihat dari bapaknya, tapi lihat dari ibunya. Kalau ingin melihat anak yang soleh dan soleha, tidak dilihat dari bapaknya, tapi dari ibunya. Karena yang menjadikan anak ini soleh dan soleha bukan bapaknya, tapi ibunya, bidadari surga yang ada di rumahnya. Dan ini sejarah bisa kita keluarkan, bisa kita sampaikan sejarah. Kenapa harus dari ibu? Kenapa tidak dari bapak? Kan bapak itu pemimpin Ustaz. Kenapa harus dari ibu? Lihat, Nabi Nuh kan sesoleh Anda. Nabi Nuh itu sangat soleh, Nabi Rasul itu Nabi Nuh. Karena istrinya tidak soleha, maka dapat anak yang ingkar. Istri Nabi Nuh itu tidak soleha, maka tidak mendapatkan anak yang soleh. Nabi Nuh alaihissalam itu Nabi yang soleh. Nabi Nuh itu Nabi soleh. Dia Nabi, dia seorang Rasul. Tapi karena istrinya tidak soleha, maka dapat anak yang tidak yang soleh. Bayangkan, sedangkan lain Nabi alun tentu anaknya soleh, dia lagi awak Nabi dah. Sedangkan lain Nabi alun tentu anaknya soleh. Karena istrinya bukan soleha, apalagi awak Nabi dah. Solat jarang-jarang pula. Kok mengaji bila tak kena ini mohon maaf cakap bunda.
Makanya di dalam filsafat orang Minang dulu, tonggak Minang itu, tonggak Minang itu adalah bundukan duang. Makanya kalau tonggak itu runtuh, kalau bundukan duang itu runtuh, maka runtuhlah rakyat Minang. Makanya saya itu bangga, saya bangga jadi orang Minang, karena orang Minang ini bersandarkan pada agama. Kadang-kadang ibu waktu mencari bundukan duang ini, banyak bundukan duang dan mode laki-laki ya ini. Ya bundukan duang tapi gaya laki-laki. Serius. Banyak bundukan duang tuh ini tak tentu kato juga nampe. Banyak. Sedih dia. Kenapa itu terjadi semua? Karena tidak diterapkan akhlak. Maka itulah yang disebabkan Rasulullah itu tidak pernah berperang di Makkah. Visi dan misinya paling utama itu memperbaiki akhlak. Dan kita umatnya Rasulullah, kenapa tidak kita terapkan dalam keluarga kita? Kenapa harus ilmu sih? Kadang wak bangga anak sekolah di mana? Kan gelarnya bangga. Banyak orang gelar doktor tapi ini pengangguran. Serius. Banyak gelar doktor tapi pengangguran. Ada orang habis sekolah tapi ini kayu rayu. Usahanya berkembang. Kenapa? Karena bukan pendidikan itu yang menjamin kita mendapatkan pekerjaan. Bukan. Kok ada pendidikan lah yang menjamin awak mendapatkan pekerjaan. Sama miskin-miskin orang, sama malarai-malarai orang di sekolahnya nah. Tapi karena minsan kita tuh dirubah oleh global, maka yang kita utamakan itu adalah pendidikan. Itu benar Ustaz, benar. Tapi bukan pendidikan yang menjamin kita mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi pendidikan itulah yang merubah minsan kita dari yang buruk ke yang baik, menambah ilmu pengetahuan. Itu. Tapi kalau tidak disertai dengan akhlak, pernah nggak saya ceritakan tentang masalah ada seorang anak hafiz Quran 20 lafaznya 20 juz, tinggalnya di Sijunjung. Pernah nggak saya ceritakan? Nggak pernah. Masa sih? Anak penghafal Al-Quran, hafalannya 20 juz. Ini berteman dengan Prof. Eka, Bang Eka. Bang Eka yang Prof. Eka ini yang tinggal di Daki Keropaga. Inyo waktu SD ayahanda bunda, inyo ndak 6 tahun atau 5 tahun Bang Eka, karena otaknya luar biasa. Ndak 6 tahun, cuma 5 tahun. Ayahnya itu Pak Nawir, guru saya dulu, guru ngaji. Dia ketua Musola Nurul Yakin Palang Dalam. Dia ketua Masjid Nurul Hikmah ini. Dulu namanya kami suruh macam. Enak. Lihat orang Rasiko itu. Ada orang yang tinggal di Sijunjung. Tidak saya nak sebutkan nama karena orang Mesir. Dia penghafal Al-Quran 20 juz. Hafal Al-Quran 20 juz. SD-nya tidak 6 tahun 5 tahun. SMP-nya tidak 3 tahun 2 tahun, bayangkan. SMA-nya tidak 3 tahun 2 tahun karena otaknya hebat. Jenius. Makanya ketika itu mendapatkan hadiahnya bukan dari provinsi tapi langsung dari pusat. Di mana kuliah digratiskan kuliah. Itu kan viral video gitu. Maka nyepilihlah kuliah di Inggris, S1-nya di Inggris, S2-nya di Inggris, nama tempatnya Birmingham City. Kota Birmingham City. Bayangkan. Anaknya soleh, tidak pernah keras bahasanya dengan orang tua. Tapi tidak jaminan anak penghafal Al-Quran, anak S2
gelarnya S2 di luar negeri itu tidak jaminan anak itu akhlak itu baik. Tidak jaminan anak penghafal Al-Quran itu menjadi situasi dingin oleh untuk orang tuanya. Tidak jaminan. Ketika nyolah 7 tahun di negeri orang pulang ke tanah Minang, minta izin sama orang tuanya pergi ke Jawa untuk mencari kerajo. Nyu melamar kerajo di Karawang, di salah satu PT terbesar di Karawang. Dilamar di sini dapatnya kerajo komisaris. Bayangkan ya. Gajinya tidak jutaan, puluhan juta gajinya. Setahunnya di sini kembali tanah di Bogor. 3 tahunnya tak buat villa di Jawa, bayangkan ya. Tapi dia tidak kunjung pulang ke Sumatera Barat, tidak kunjung pulang. Allah sampai tahunnya di negeri orang dia pulang-pulang. Hanya telepon dia maknya. Orang kalau main baunya, amaknya itu kalau disunjung tu elok. Ada mak gaib. Karena amaknya itu ketika itu umurnya 89 tahun. Adiknya karajo di rumah sakit M. Jamil sampai sekarang masih kerja dia. Adiknya. Ani telepon na kok menuntut ilmu ang di negari orang na amat tahan kerinduan nama, tapi kini wa ang gabapitih na datakan na o dewa ang ko amak ko na. Datakan nama ya. Pitih lah banyak. Lupa yang mak lah. Ini nak hoax semua. Orangnya masih itu. Anak penghafal Al-Quran 20 juz. Sampai tahun tak pernah pulang-pulang rupanya orang tuanya. Dia telpon dana sebab tadi orang puasa nak. Nak sayang wang joma, mintalah cuti gak sagete nak. Gak 2 hari jadi. Berarti merasa mana itu mana udah. Anak penghafal Al-Quran. Tapi dengarkan dulu ceritanya. Dengarkan dulu ceritanya. Dan ketika aku cana iyo ma insyaallah wa pulang ma. Sampai bulan puasa anaknya dah pulang. Padahal anaknya tu berjanji bulan puasa dia pulang. Dia telepon dia maknya nak wang ka berjanji bulan puasa ka pulang. Onde ma, mohon maaf, wala bisa cuti do ma. Anak itu dia nak ko bisa rayo besok pulang lana. Insyaallah iyo mak izin. Akhirnya dah iblah. Serius. Enak. Malahan waktu hari raya Idul Adha, amaknya menelpon, ini ingin berkurban nama. Nak kecik anaknya, yo mak berkurban, yo nak. Nyu tanya sali rumah. Mak berkurban, yo kok bisa tu Jawi nak jadi mak. Wah balik nama Jawi. Tahu pitih nak yang kunjung kiri mana. Ujung-ujung anaknya balik ya. Anjiang. Serius. Sama 20 hari menjelang hari raya Idul Adha, anaknya itu membeli anjing. Dapat kabar dari anaknya ketika itu dulu musimnya BlackBerry, BBM. Anaknya itu dapat kabar, abangnya itu membeli anjing. Minta duan kamaknya, mak abangnya membeli anjing, kasih roh dalam. Dia telepon dia. Amaknya assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Amak dapat kabar yo membeli anjing nak. Iyo mak, untuk anjing wang bali nak untuk menjaga villa awak mak. Tu barang anjing wang bali nak ketika tu harga anjing tu 75 juta. Ci anjing nan yang bali 2 anjing harganya 150 juta. Anjing dogi keluaran Amerika. Ini nak hoax. Ini fakta. Tasiruk darah amaknya gua. Aku anjing nang balina. Di sejunjung tu kan banyak orang memburu jauh, memburu babi. Di Sipoko banyak anjing nak.
Aku nak anjing dari siko saya orang bau kecewa. Aku anjing orang menang balik. Serius. Anaknya tuh tak pernah berang dulu. Anaknya ku suaranya lembut taruh gambarnya. Tak pernah kareh. Tak pernah kareh. Lembut. Aku sama tu anjing orang balina baca rumah makan itu nak. Sampai ni anjing ku makanan si anjing tu sebulan tu lebih tempe kita. Si anjing ku anjing apa kita? Makanannya khusus Sabtu Minggu tu nyelipur bawa anjing jalan-jalan. Anjing ini mandian. Tapi yang kecil maknya tidak lama perasaan mak dona kini wang yo ka kurban tapi mak kan kurbanan nang balian saya ku jawi yo mak insyaallah beko piti wa kiriman 10 hari menjelang hari raya Idul Adha piti nak ini kiriman anjing yo nanti datang pengurus masjid ke rumah. Datang pengurus masjid ke rumah lo, kami kan mencari jawi lo, tapi lo kabar kurban, kasiro darah maknya telepon anaknya. Assalamualaikum nak, waalaikumsalam. Aki caman, kamu malu mak di sikona. Begitu mak, wang bajanji kami ngiriman piti sampai kami piti dengan kiriman lagi. Jangan tunggu nuah mak aku mati nuah. Amaknya nak lama pasal. Iyo mak insyaallah piti wa kirim. Jadi insyaallah juga kecewaan. Orangnya dah dia mak. Aki cemaknya. Aki cemaknya. Nak boleh nak amak berdoa sama Allah. Berdoa lama. Kalau hari ini nyo kabulkan doa amak sama Allah, amak aku ingin menjadi anjing. Aku ingin menjadi anjing supaya satu hari amak bisa menjadi wajahnya. Kalau hari ini Allah kabulkan doa amak, amak aku ingin menjadi anjing supaya amak bisa wang suruhan anjing wang suruhan amak teraga wang suruhan anjing yang bawa jalan-jalan amak teraga wang bawa jalan-jalan serius. Baru sadar inyo sadar nak pulang tak yang kiriman binti sampai hari raya Idul Adha binti nak yang kiriman serius. Saya teruskan cerita sedikit dulu ya. Selesai sholat hari raya Idul Adha, amaknya jatuh pingsan. Jatuh pingsan digotong oleh orang rumah. Adiknya udah berampek, disampaikan ke anak-anaknya berampek. Karena kok nyampang pendek umur mak jadi lagi kabar kakak gaunan di Jawa itu. Mana ni amaknya? Ketika amaknya siang jam 10, habis sholat zuhur, habis zuhur, emaknya meninggal dunia. Meninggal emaknya, di anaknya nan barampek, konya nak paling di anaknya nan barampek, ko di adiknya ko, di karena pasan orang tuanya, dia nak nyogi kabar kakaknya di Jawa. Lah 3 hari baru dapat kabar. Dan di Jawa ko saya bagi kabar, ini mamanya, mak unyang yang boleh. Wa ang yo nak durako lah mati mang nak yo pulang katiku tu baru dia sadar dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan usahanya, tinggalkan rumahnya, pulang ke Padang. Lah tiba di Minangko mencari tanah merah yang sudah dihiasi oleh mana tu aki cek pepatah orang Minang. Pepatah orang Minang tu sampai kini mau pacian. Satu orang tua, satu ibu sudah pasti bisa membesarkan 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa membahagiakan satu orang ibu. Walaupun gelarnya profesor, walaupun gelarnya doktor, satu orang ibu sudah pasti bisa membesarkan 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa membahagiakan satu orang ibu. Maka didiklah akhlak anak kita dengan baik supaya kita bisa dibahagiakan dunia akhirat. Tapi kalau tak kita tanamkan akhlak yang baik, bagaimana caranya kamu membahagiakan awak? Sedangkan nilai hafal Al-Quran, sedangkan lewat sekolah kan tinggi-tinggi, alun tentunya membahagiakan awak dari mundo. Apalagi dakwah sekolah kan. Sedangkan lewat sekolah kan tentu akan dibahagiakan.
tanamkan akhlak yang baik dalam keluarga Allah. Tanamkan. Makanya bagus saya mencoba berkali-kali sampaikan, kalau anak manusia wala gadih sampaikan ke anak manusia, nah itu kan laki ama kau nak, itu ayah kandung kau nak, di rumah hujan pakai tabuka juwo tupui lah ketepong busu kau tu sampai jangan nampak-nampak yuk pusing kau tu. Jangan pakaian terbuka ju tutui nak, walaupun itu ayah kandungmu nak. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan fitnah dalam pikiran orang tua laki-lakinya. Sampaikan ke anak. Makanya benar sejarah itu, kalau ibunya soleha, insya Allah anaknya soleh dan soleha. Tapi kalau ibunya tidak soleha, jangan mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Sedangkan Nabi anaknya belum tentu soleh dan soleha, apalagi awak sini. Maka dan oleh karena itu tanamkanlah akhlak itu. Karena visi dan misi pertama Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak. Tepatkan akhlak ini pada mestinya. Tepatkan akhlak, kembalikan akhlak anak kita kembali. Dan oleh karena itu ayat bunda yang dimuliakan oleh Allah. Sampai sini saya bertanya. Mengenai akhlaknya Ustaz. Sementara tadi Ustaz mengatakan murid-murid pesantren ini diberi pencerahan mengenai akhlak. Sementara gurunya pesantren itu tidak berakhlak, mana letak salah? Ya mak aku kalau sampai saya guru sering diserang emang. Iya, bunda. Iya bunda. Bunda dengarkan dulu. Saya orang yang paling menyeleksi kalau guru-guru itu, mohon maaf, kalau untuk mencari guru diseleksi, jangan asal-asal wak manggil guru je. Kondak mendaftar guru wak terima, mendaftar guru wak terima, padahal awak tidak tahu latar belakang pendidikannya. Mohon maaf cakap, salah satu di pesantren di Sumatera Barat tempatnya di Bukit Tinggi, saya sebutkan pesantrennya, pasti awak tahu. Itu latar belakang gurunya itu tidak ada tamatan pesantren. Bayangkan, gurunya tidak tamatan pesantren, diterima udah. Padahal dia mengajar di pesantren. Seindah-indahnya kalau guruku mengajar di pesantren, awak tahu yang tamatan pesantren S1-nya di mana, S2-nya di mana. Ini mohon maaf, di fakultas pendidikannya umum, tidak ada khusus. Wah terima jadi guru. Maka di situ letak akhlak itu tidak jadi baik. Makanya benar kata bunda, Ustaz, guru SD punya akhlak? Tidak. Wah sembarang saya mencari guru. Oh sembarang saya ingin berjawab. Makanya kalau pesantren besok dulu ada pesantren Ramadan, cari kurangnya, kurang nggak pernah ke masjid, wajah dia beri tiap pesantren. Banyak. Nggak pernah ke masjid, wajah dia beri tiap pesantren. Anak awak nembongak namanya. Mohon maaf cakap. Jadi kalau dia nggak pernah ke masjid, jadi beri tiap pesantren. Kalau dia nggak pernah menjadi sholat ke masjid, ada ke masjid awak, ketika ada pembentukan panitia kurban, jadi jadikan dulu panitia kurban. Sembahyang sih tak kemana itu. Abi kau ni bawa lagi yang awak bawa dulu. Kan awak ni salah awak yang memilih. Maka kalau memilih guru tu dia dulu dulu. Jangan lihat dulu. Ini biasanya dulu adalah pau. Merokok itu bagus Ustaz. Kalau mengicek jomblo, ambo kecil orang perokok itu tak bagus. Ambo mengatakan rokok itu haram. Apa kali-kali undang-undang. Jadi kalau aduh Ustaz merokok di muka ambo minus. Iya. Diri saya tak urus dirinya loh. Dia orang kan urus. Tak kayak itu pemimpin. Sembayang indah, dia calon jadi RT itu tuh. Diri saya tak urus, umat kan urus. Anda memilih awak tu mah. Awaknya bangkit ini jadi pemimpin, awak yang salah jadi. Jangan ke dulu mencari latar belakangnya. Dan lagi benda. Iya, jangan siap banyak dia. Ustaz mengajar tadi mengajak anak-anak itu mengaji. Sementara dicari di kota Padang
anak-anak mengaji di MDA TPP Bola sampai SD. Alaman itu artinya ngaji itu. Jadi tamat kaji dipaksakan saja Abimanyu bisa menerapkan kaji. Nih belum. Ini sudah pernah saya bahas baik di tingkat wali kota maupun di provinsi. Nih, anak-anak gubernur waktu itu menghidupkan namanya remaja masjid, kembali ke surau. Kembali ke surau itu yang dimaksud ada peran orang tua dengan pengurus masjid. Pengurus masjid sudah membentuk namanya remaja masjid. Ya nah, kalau sudah remaja pengurus masjid membentuk remaja masjid, harus ada koneksi antar pengurus masjid dengan orang tua. Kalau anak awak ndak ke masaji, wasuna pailawang ke masaji, nah namuanya orang tua harus melihat ke masjid. Ada koneksinya. Kok anak sih disuruh ke masaji? Amak ke masaji. Jadi kalau orang tua ke masaji, anak dia lolo ke masaji, tidak ngaju sampai tuntas. Kok dulu rasa ustaz kadang dia lapane ustaz baca lo dia ke masaji. Seandainya Allah tu panik itu bagi anak siapa? Kan ada orang ngicet kayak kau mundo, ustaz, onde panik badan dan solat ke masaji, ustaz panik ada mengawal anak dia ke masaji. Oh balian seandainya Allah tu panik itu bagi orang sakiwa. Ada koneksinya dengan orang tua. Makanya remaja masjid mati di Kota Padangko bukan pengurus masjid yang tidak aktif, tapi orang tua yang tak namu mengantarkan anaknya ke masjid. Cobalah anak SMP awak makawanan ke masjid dari maghrib sampai isya. Kawanan anak itu ke masjid. Kan mohon maaf, kan orang tua mak sih namanya ke masjid. Ini kok jadi lah. Ama ke masjid banyak papa ada sebarang. Tak amak nak ke masjid itu jandung je saudara. Mohon maaf. Papa ada ke masjid. Ama banyak ke masjid. Kalau seandainya amak kau seandainya ke masjid gini nak sebanyak kau ada suaminya datang ke masjid kau. Pandu masjid awak kau. Anak awak datang ke masjid kau pandu masjid awak kau. Kau dah amak ke masjid, bini ke masjid, laki datang ke masjid. Tak kau mama aku jandung saja kau. Ustaz, iya benar. instruksinya anak-anak kau mengaji sampai SD. Sampai kelas 6 saja. Tidak ada. Kebanyakan di Padang, Kota Padang itu kalau di daerah lain sampai Indah belum, salah belum. Indah. Anak-anak kita diterapkan di masjid ini mengaji remaja masjid itu sampai SMA dulu. Kenapa tidak ada? Karena koneksi orang tua itu nak ada. Nyepadian saya anaknya kok mengaji. itu tergantung guru mengajinya Ustaz. Tergantung orang tua berduduk. Tidak nih benar. Mengaji di TPA nya sampai SD, utama SD nya nak gila dong.